Perkenalkan, nama saya Mutiara Hikmah. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1D. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesempatan. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada sang revolusioner dunia, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membahas mengenai tata cara berbisnis yang baik dan benar dalam anjuran syariat Islam. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, berbisnis atau bermuamalah dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, sudah mengajarkan atau sudah memberikan teladan yang terbaik dalam berbisnis dan berusaha. Dimulai saat usia beliau masih kecil dengan mengembala kambing milik pamannya. Kemudian di usia 25 tahun beliau mulai berbisnis dengan menjual dagangan milik perempuan kaya di negeri Arab, yakni Siti Khadijah. Dari cerita sejarah yang dapat kita pelajari bahwasanya beliau, Nabi kita, berbisnis selalu untung dan laris, sehingga setiap Nabi Muhammad membawa barang dagangan milik Siti Khadijah selalu habis dan untung besar. Tentu sikap dan caranya itu sesuai dengan tata cara yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Menggunakan tata cara yang benar dalam berbisnis, sehingga pembeli atau konsumen merasa senang dan tidak dirugikan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adapun tata cara berbisnis dalam Islam adalah yang pertama, bersikap jujur. Kejujuran adalah modal awal dalam berbisnis, karena dengan jujur menimbulkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, atau antara si berbisnis dan pemberi modal serta konsumen. Nah, sikap jujur inilah yang membuat Rasulullah SAW dalam berdagang selalu laris dan untung besar. Banyak para pebisnis ingin untung besar, akan tetapi menghalalkan berbagai macam cara dan melupakan aturan dan norma dalam berbisnis, sehingga banyak yang kandas di tengah jalan dalam melakukan suatu bisnis. Nah, di zaman sekarang juga prinsip jujur itu kian meredup. Banyak pedagang yang berbuat curang dan melupakan cara berbisnis yang benar. Nah, prinsip jujur ala Rasulullah ini adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk yang dijual. Tapi yang kita lihat sekarang realitanya adalah bahwasanya para pedagang malah menutupi kekurangan yang dimiliki oleh produknya dengan cara mengelabui kita, memberikan stempel atau sampel pada produknya, kemudian diberikan kepada pembeli atau konsumen produk yang buruk dan tidak baik. Bahkan juga mereka bermain dalam timbangan dengan berbagai macam cara. Yang kedua adalah tolong menolong. Tolong menolong dalam hal kebaikan sangat dianjurkan dalam agama kita, baik dalam berbisnis, berinteraksi sosial antar sesama, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan melarang tolong menolong dalam hal kejahatan. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya adalah saling menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan takwa,
dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Jadi, tolong menolong dalam hal berbisnis sangat dianjurkan karena prinsip ini merupakan modal utama dan pondasi kemajuan suatu bisnis. Nah, perdagangan ala mukminin adalah saling bahu-membahu dan menghidupi satu sama lain. Jika ada pedagang atau seseorang yang akan membangun usaha atau bisnis, maka yang lain akan senang membantu dan menolong keperluan saudaranya. Akan tetapi, yang kita lihat sekarang, kebanyakan yang terjadi sekarang sebaliknya adalah mereka acuh tak acuh, bahkan sikap mereka menentang dan berupaya untuk menghalangi saudaranya untuk berbuat bisnis. Nah, ini kemudian yang sangat dilarang sekali oleh agama kita. Seperti yang dijelaskan tadi, Allah akan mengazab atau Allah akan memberikan siksa yang pedih bagi siapapun yang tidak menolong saudaranya. Yang ketiga adalah barang yang dijual adalah barang yang halal. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya yakni Buraidah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang menahan anggur ketika panen hingga menjualnya pada orang yang ingin mengolah anggur tersebut menjadi khamar, maka dia berhak masuk neraka di atas pantatnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Barang yang halal dalam berbisnis dan berdagang tentu hal yang utama dalam agama untuk memperoleh keberkahan dalam usaha, sehingga keuntungannya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Keberkahan dalam berusaha menjadi pondasi bagi para pebisnis. Hasil dari usaha tentu kan dimakan untuk diri sendiri dan keluarga. Hal ini membuat keberkahan hidup. Jika hasilnya tidak baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula dalam kehidupan kita. Dan Allah akan memberikan azab bagi para pelaku bisnis yang haram atau menjual barang-barang yang haram. Seperti contohnya menjual minuman-minuman keras, obat-obatan terlarang, dan yang seperti dalam ayat surah Al-Maidah tadi, khamar yang sekarang itu diganti dengan yang namanya anggur atau minuman-minuman keras. Yang keempat adalah bersaing secara sehat. Dalam perdagangan pasti adanya persaingan yang ketat dan menuntut kreativitas pedagang sehingga menarik minat pelanggan lainnya. Nah, pada saat ini atau realitas sekarang ini, persaingan tersebut banyak yang dilakukan dengan cara-cara kotor. Nah, dalam berbisnis haruslah menjaga perasaan saling menghormati antar pebisnis sehingga terjalinlah suatu persaingan yang harmonis atau dalam bahasa lain bersaing secara sehat dan tidak menjelek-jelekkan orang lain. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang di antara kalian menjual atau memiliki tujuan dalam menjelek-jelekan apa yang dijual oleh pebisnis yang lainnya atau pedagang yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah memperlakukan pekerja dengan baik. Dalam Islam ada aturan tentang sebuah pekerjaan yang dilakukan. Nah, Islam ini sangat menekankan kepada para penganutnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Namun di sisi lain, Islam juga sangat menjaga hak-hak para pekerja, baik hak materi maupun non-materi. Ajaran Islam yang menekankan soal etos kerja dapat kita lihat pada ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, slogan ini sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Karena tanpa para pekerja, maka roda perusahaan atau proses produksi tidak akan berjalan. Maka penuhilah hak-haknya sehingga kenyamanan dan dalam bekerja terasa nyaman dan aman. Kemudian yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai syariat dalam berbisnis.
Syariat adalah aturan atau hukum. Dalam hal ini, mengatur tata cara dalam berbisnis. Setiap orang, lembaga harus berpegang teguh pada aturan main yang ditentukan dalam Islam. Tentu agama mengatur dalam hal berusaha atau berbisnis. Karena jika tidak diatur, akan terjadi salah satu pihak yang dirugikan. Islam kemudian memberikan gambaran dari aturan syariat. Jika semua pebisnis menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, maka akan terwujud usaha dan bisnis baik perorangan maupun lembaga yang sehat dan syar'i. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat serta menjadi acuan dalam berbisnis menurut anjuran agama Islam. Saya akhiri dengan ucapan ungdur makila walatang dur mangkola. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.